Halo pemirsa, saya Zakia Audrey Nurgi Kalista yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dalam program Davika News, sajian berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, di berita yang pertama, pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Untuk kali ke-10-nya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI, penyerahan berlangsung dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di ruang rapat DPRD Provinsi Lampung pada Rabu 8 Mei 2024. Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini tanpa pengecualian atau WTP untuk kali ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI. Penyerahan opini WTP ini dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara Tortama KN 5, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI Slamet Kurniawan, kepada Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Auditor Utama Keuangan Negara Tortama 5 BPK-RI, Slamet Kurniawan mengatakan, opini WTP ini diraih Pemprov Lampung dari laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Lampung tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK-RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah daerah Lampung. Merupakan pemeriksaan mandatori yang dilaksanakan oleh BPK setiap tahun sebagai kewajiban untuk memenuhi amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2003 tentang keuangan negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penekanan atas suatu hal untuk laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2023. Pencapaian ini menandai keberhasilan Provinsi Lampung dalam mempertahankan opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lain untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyampaikan bahwa raihan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Dalam kesempatan ini dirinya juga mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dilakukan semua pihak. Menurutnya, opini WTP yang didapat Pemprov Lampung merupakan suatu pencapaian serta tanggung jawab agar kedepannya pengelolaan keuangan pemerintah daerah bisa terus dimaksimalkan. Khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung yang secara bersama-sama mengawal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sehingga dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Secara bersama-sama kita telah menerima hasil audit laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Opini BPK-RI tersebut adalah hasil kerja keras kita semua, baik dari opini selaku entitas akuntansi, opini selaku entitas pelaporan, dan BPRI sebagai pihak legislatif. Saat ini pemerintah Provinsi Lampung telah 10 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
Saya itu Pak, selama 10 kali itu 5 tahun di masa pemerintahan saya dari DPR dan 5 tahun yang saya pernah sebagai sekda yang ikut membidani sehingga posisi pada waktu sekda itu menjadi pengalaman saya di dalam masyarakat. Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan Pemkab Lampung Tengah tahun 2023 bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung pada Jumat 3 Mei 2024. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan Pemkab Lampung Tengah tahun 2023 di kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat 3 Mei 2024. Bupati Musa didampingi langsung pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni Waka 1 Julius Heri Susanto, Sekda, Inspektur, serta Kepala BPKAD. Selain Lampung Tengah, kegiatan tersebut juga dihadiri kepala daerah 9 kabupaten dan 2 kota seprovinsi Lampung. Dalam acara tersebut, Kabupaten Lampung Tengah kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-6 secara berturut-turut yang diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Mas Mudi SEMSI CSFA CAAK kepada Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan Waka 1 DPRD Julius Heri Susanto. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Mas Mudi menyampaikan apresiasi terhadap kabupaten kota yang telah melaksanakan dan menyampaikan LHP atas laporan keuangan 2023 secara lengkap dan tertib. BPK Perwakilan Provinsi Lampung menghimbau seluruh Pemkab Pemkot seprovinsi Lampung dapat memperbaiki kinerja untuk lebih baik lagi dibanding tahun lalu. Untuk laporan lebih baik lagi dan juga pemeriksaan tahun ini yang dibagi, terdapat 11 kabupaten kota di mana 5 kabupaten mendapat WTP atau wajar tanpa pengecualian dan 6 kabupaten kota mendapat wajar tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal atau WTP PSH. Usai acara, Bupati Musa mengatakan diraihnya kembali opini WTP dari BPK RI. Tahun ini merupakan bukti komitmen Pemkab Lampung Tengah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan serta transparansi keuangan daerah. Namun demikian, hasil laporan tersebut masih memberikan beberapa rekomendasi catatan untuk segera ditindaklanjuti 60 hari ke depan. Rekomendasi BPK tersebut menjadi landasan Pemkab Lampung Tengah terus membenahi penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan kinerja laporan keuangan menjadi lebih baik. Musa Ahmad juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah menyusun laporan keuangan serta BPKAD yang melakukan konsolidasi penyusunan LKPD Kabupaten Lampung Tengah sesuai ketentuan. Musa berharap agar opini WTP ini menjadi motivasi para kepala perangkat daerah dan pengelola keuangan dan barang milik daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Mantap, gacor, gacor, gacor betulnya bro. Mantap, Wah, mantap. kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau aku kalah. Oh iya ya. Nah, itu kan kamu akibatnya berjudi online. Nih, mending lihat nih, ada hukum-hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Davika News. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 tahun 2024 oleh Kodim 0422 Lampung Barat resmi dibuka, dipimpin oleh pejabat bupati setempat. Ratusan peserta mengikuti kegiatan tersebut. Prosesi pelaksanaan upacara pembukaan TMMD berlangsung hikmat dan lancar. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 tahun 2024 oleh Kodim 0422 Lampung Barat resmi dibuka. Dipimpin oleh pejabat bupati setempat, prosesi pelaksanaan upacara pembukaan TMMD berlangsung hikmat dan lancar. Sedikitnya terdapat ratusan peserta mulai dari pelajar, organisasi bela diri, Polhut, Pol PP, Polri, TNI, dan masyarakat turut berpartisipasi dalam upacara. Dengan melibatkan 150 personil TNI gabungan dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta 100 masyarakat setempat. TMMD yang dipusatkan di Desa Sri Menanti dan Sidodadi, Kecamatan Air Hitam ini akan digelar selama 30 hari, mulai dari 8 Mei hingga 6 Juni mendatang. Tadi sudah kita buka bersama dari semua program yang sudah diplanningkan oleh kawan-kawan Dandim dan kawan-kawan jajaran. Ini sudah kita lihat tadi di posko bahwa ada beberapa titik yang akan menjadi sasaran ya. Ini semua dalam rangka bagaimana apa yang saya sampaikan tadi, masyarakat merasakan bahwa yang akan kita laksanakan ini ketuntasan, bukan ketuntasan tetapi minimal ada progres ya, yang dari kebutuhan masyarakat terkait dengan infrastruktur untuk mobilitasi hasil bumi ya. Terus bagaimana lagi kawan-kawan dari Dandim dan kawan-kawan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat terkait dengan bagaimana masyarakat meningkatkan ekonomi, terus penurunan stunting, banyak hal yang dari segi positif yang sudah diprogramkan untuk bisa dilaksanakan dalam 1 bulan ini ya. Usai pelaksanaan upacara pembukaan, Bupati beserta rombongan juga meninjau langsung sejumlah sasaran fisik giat TMMD, seperti pembangunan dan rehab masjid, rehab rumah tidak layak huni atau RTLH, serta pembukaan badan jalan. Dandim 0422 LB, Komandan Distrik Militer Letkol Infanteri Rinto Wijaya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam memantapkan rencana kegiatan TMMD ke-120 ini. Di Kabupaten Lampung Barat, adapun sasaran fisik yang pertama adalah pelebaran jalan sepanjang 1.970 meter, kemudian rehab masjid, penambahan lagi yaitu pembuatan tampungan air, kemudian ada RTHL, rumah yang tidak layak huni RTLH. Selanjutnya non fisik, ini yang cukup banyak yang di luar daripada program. Yang pertama pemberian bibit, kemudian pelayanan SIM gratis, ini sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Kemudian pemberian vaksinasi kepada hewan ternak, ini juga berkoordinasi dengan Dinas Bunak. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung mengabarkan. Di berita selanjutnya, Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menghadiri dan membuka kegiatan Gebiar Sekolah Sehat Kabupaten Waikanan. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Pemda setempat itu mengusung tema Aku Sehat, Sekolah Sehat, dan Prestasi Meningkat. Bupati Waikanan Raden Adipati Surya menghadiri dan membuka kegiatan Gebiar Sekolah Sehat Kabupaten Waikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Pemerintah Kabupaten Waikanan melaksanakan kampanye Sekolah Sehat 2024. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Pemda setempat ini mengusung tema Aku Sehat, Sekolah Sehat, Prestasi Meningkat. Bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berusaha mewujudkan sekolah yang sehat, sekaligus membangun kebiasaan-kebiasaan sehat di lingkungan sekolah.
Adipati mengatakan bahwa dalam gerakan sekolah sehat merupakan kampanye atau seruan sosial untuk mengajak semua pihak guna berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan sekolah dan peserta didik secara berkelanjutan. Menurut Adipati, peserta didik yang sehat secara fisik dan mental cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik, meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat, yang secara langsung mempengaruhi kualitas belajar, sehingga mampu menjadi penunjang meraih prestasi. Nasional. Saya doakan mudah-mudahan anak-anakku sekalian sehat dan bisa menorehkan prestasi yang luar biasa untuk Kabupaten Waikana. Saya yakin anak-anak semua mampu. Kita kasih tepuk tangan buat anak-anak Kabupaten Waikana ini. Yang kedua, saya juga mendukung sekali Bapak Ibu dengan gebiar sekolah sehat ini. Kalau sekolahnya sehat, anak-anaknya sehat, Bapak Ibu, insya Allah kalau sehat semuanya, maka kita akan punya generasi yang sehat. Dengan punya generasi yang sehat, maka Kabupaten Waikana ini akan maju. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari mulai hari ini kita mencoba untuk hidup sehat, membuat sekolah itu juga sehat, di rumah kita juga sehat, dimanapun kita sehat. Mudah-mudahan Kabupaten Waikana ke depan, generasi penerusnya, penerus kita, anak-anak sekalian ini akan menjadi generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang bisa memajukan Kabupaten Waikana yang kita cintai. Saya membuka acara Gebar Sekolah Sehat Kabupaten Waikana secara resmi. Dari Waikanan, Jaka Anggeri melaporkan. Beralih ke Kabupaten Lampung Tengah, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Lampung Tengah di Lapangan Merdeka Gunung Sugi. Dalam upacara tersebut juga dilakukan secara simbolis penyerahan SK P3K Kabupaten Lampung Tengah tahun ajaran 2023 yang berjumlah 208 P3K. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Lampung Tengah sekaligus upacara bulanan di Lapangan Merdeka Gunung Sugi, Senin 6 Mei 2024. Dalam upacara tersebut dilakukan secara simbolis pula penyerahan SP P3K Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 yang berjumlah 208 P3K yang terdiri dari 187 tenaga pendidik atau guru dan 21 tenaga kesehatan. Dalam kesempatan tersebut hadir asisten staf ahli, kepala perangkat daerah serta peserta upacara. Asisten Bidang Administrasi Umum Eko Dian Susanto yang menjadi inspektur upacara mewakili Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad saat membacakan pidato Mendikbudristek Republik Indonesia mengatakan menjadi pemimpin dari Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan tentang tantangan dan kesempatan yang dimiliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dampak pandemi yang terjadi beberapa waktu lalu merubah proses belajar mengajar yang sudah tertata dengan baik. Namun dengan bergotong royong, kita berjuang bangkit untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Gerakan Merdeka Belajar harus terus untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Eko Dian Susanto menambahkan pesan untuk para P3K yang mendapat SK hari ini bisa bekerja, berkontribusi sebaik-baiknya, juga memberikan inovasi dan warna baru di wilayah kerja masing-masing. Kepada Kepala OPD, rencana anggaran perubahan APBD 2024 untuk bisa diselesaikan sesegera mungkin dan kegiatan yang dilaksanakan harus berinovasi, lebih inovatif dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga apa yang menjadi tujuan Lampung Tengah berjaya bisa terlaksana. Ya, alhamdulillah kita pada hari Senin ini kita mengadakan acara peringatan Hari Pendidikan Nasional sekaligus penyerahan SK P3K untuk angkatan 2023. Alhamdulillah sudah kita berikan ke 187 guru. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bila semua dan untuk kemajuan dunia pendidikan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Asisten 3 melalui sambutan dari Menteri Nadiem Makarim. Mudah-mudahan terus bergerak melanjutkan program Merdeka Belajar untuk Lampung Tengah. Di tempat terpencil ini tersimpan sebuah harapan besar.
Jangan lupa sarapan ya, Pak. Kamu juga jangan kecapean ya, Bu. Semangat untuk selalu bekerja keras. Memikul tanggung jawab bukan sebagai beban. Menjaga amanah untuk meraih ikhlas. Merajut sukacita, menghubungkan senyuman dan kehangatan. Memastikan semua sampai ke tujuan. Walaupun terasa berat, keluarga tak bisa kupeluk erat, namun saat menyambut mereka yang datang, rasanya aku selalu merasakan pulang. Penuhi janji untuk berbakti padamu negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Davika News. Pemirsa, memiliki garis pantai sepanjang 210 km, Kabupaten Pesisir Barat tentunya memiliki banyak sekali potensi wisata yang layak dikunjungi. Baik itu wisata pantai atau wisata alamnya. Seperti di Kecamatan Karya Penggawa, tepatnya di Pekon Penggawa 5 Tengah, ternyata memiliki potensi pantai yang belum diketahui banyak orang. Memiliki garis pantai sepanjang 210 km, Kabupaten Pesisir Barat tentunya memiliki banyak sekali potensi wisata yang layak untuk dikunjungi, baik itu wisata pantai atau wisata alamnya. Seperti di Kecamatan Karya Penggawa, tepatnya di Pekon Penggawa 5 Tengah, desa yang memiliki luas wilayah seluas 250 hektar ini ternyata memiliki potensi pantai yang belum diketahui banyak orang. Pantai Harapan Indah namanya. Pantai yang masih terbilang alami ini, lokasinya ternyata tidak berjauhan dengan Pantai Labuhan Jukung atau pusat kota Kerui. Selain gratis dikunjungi, pantai ini juga menyuguhkan pemandangan yang indah. Pasir putih yang alami, pantai sepanjang 1,5 km ini bisa dijadikan tempat mengisi liburan Anda bersama keluarga. Gimana menurut kalian pantai ini? Lumayan bersih, bagus, tapi pemandangannya bagus, cuman pengelolaannya kurang. Seperti apa aja memang yang kurang? Ya seperti tempat nyantainya, tempat istirahat, itu aja sih. Kalau udah ada itu sebenarnya enak pantai ini. Masuk. Sementara itu, di lain pihak, Peratin Pekon atau Kepala Desa Penggawa 5 Tengah, Ade Yaksa mengatakan, melalui dana desa, ke depan pihak Pekon akan terus memaksimalkan potensi wisata pantainya, agar sektor wisata Pantai Harapan Indah ini menjadi basis peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan garis pantai lebih kurang 1.500 meter, ini kami namakan pariwisata Harapan Indah Pekon Penggawa 5 Tengah. Kedepannya kita akan mengadakan penanaman pohon cemara laut dan kelapa untuk menunjang pariwisata itu. Kedepannya dan insya Allah juga warga kalau yang bisa menghibahkan tanah, kita akan buka akses-akses menuju pariwisata yang lebih sempurna dan lebih terarah ke depannya. Dari Pesisir Barat, Agus Sanjaya, Davika TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara sosialisasi penerimaan baru PSDKU Universitas Lampung Kabupaten Lampung Tengah. Bertempat di Aula Hotel BBC Bandar Jaya pada hari Rabu 8 Mei 2024. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara sosialisasi penerimaan baru PSDKU atau Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, di Aula Hotel BBC Bandar Jaya, Rabu 8 Mei 2024. Dalam laporannya, Wakil Rektor Bidang Akademik Unila Dr. Engineering Sucipto Dwi Yuwono SSIMT mengatakan, sosialisasi hari ini adalah mengenai pembukaan PSDKU Unila Prodi D3 Perbankan Keuangan. Prodi ini telah dibuka dan akan memulai tahun ajaran baru pada Agustus 2024.
dan akan memulai pelaksanaan ajaran baru itu pada bulan Agustus 2024-2025. Ada 3 jalur untuk masuk di prodi tersebut. Yang pertama adalah SMBT yang prestasi, kemudian yang sekarang berlangsung adalah tertulis atau UTBK SMBT dan jalur mandiri. Sementara Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengatakan, 1. Tahapan dari program unggulan bisa dirasakan oleh masyarakat Lampung Tengah, yakni hadirnya Unila di Lampung Tengah, yang mana membuka program studi D3 perbankan menjadi sebuah sejarah dan catatan baru bagi Pemkab Lampung Tengah. Tujuan dari adanya PSDK Unila ini selain mempersiapkan SDM generasi muda, ialah meringankan beban orang tua yang ingin anaknya berkuliah di Universitas Negeri cukup di Lampung Tengah saja. Ditambahkan Musa Ahmad, selama ini pusat pendidikan berada di Bandar Lampung dan bukan tidak mungkin 10-15 tahun ke depan akan berada di Lampung Tengah. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan panjang kita dalam rangka kita mempersiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah hari ini satu tahapan, insya Allah cita-cita besar kita, keinginan kita dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia anak-anak kita ke depan. Alhamdulillah menjadi sebuah catatan baru, sejarah baru buat kita. PSDKU Universitas Lampung berada di Lampung Tengah saat ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu harapan dan cita-cita ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak yang ada di Kota Lampung Tengah ini. Oke, mohon izin Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin berjaya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pemirsa, pada Selasa 7 Mei 2024, digelar rapat LKPJ DPRD Lampung Tengah dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah. Pansus LKPJ minta dilakukan pengawasan koperasi dan tera ulang SPBU. Panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah kembali melaksanakan rapat kerja dengan beberapa OPD terkait realisasi dan target kerja tahun anggaran 2023. Dan rapat kembali dilanjutkan dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah pada Selasa 7 Mei 2024. Dari penyampaian Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah kepada para anggota Pansus LKPJ, ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki ke depannya. Seperti yang diungkapkan oleh anggota Pansus LKPJ, Umar, yang meminta kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap koperasi yang ada di Lampung Tengah. Kemudian juga untuk melakukan tera ulang terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Timbangan yang ada di lapak ataupun perusahaan sehingga tidak merugikan masyarakat. Ditambahkan politisi Partai Golkar Lampung Tengah ini bahwa sejauh ini capaian kinerja dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Lampung Tengah sudah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan. Kami sedikit memberikan masukan untuk bisa meningkatkan lagi kinerja Dinas Perdagangan terkait pengawasan koperasi yang ada di Lampung Tengah. Terus kemudian kita juga memberikan masukan untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap timbangan dan SPBU ya yang ada di Lampung Tengah supaya dilakukan tera yang lebih intensif. Karena banyak aduan masyarakat terkait dengan timbangan yang ada di Lampung Tengah di perusahaan-perusahaan dan pelaku-pelaku usaha. Terus harapan kita dengan hearing ini apa berarti? Ini di pansus ini kan kita harapannya bisa mengevaluasi kinerja selama 2023 ya Mas ya. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi tentunya kan gitu. Kalau menurut
pantauan ini kinerja dari Dinas UKM sendiri seperti apa? Sejauh ini sebetulnya sudah cukup bagus, tapi kan tidak ada salahnya untuk ditingkatkan lagi supaya jadi lebih baik. Dari Lampung Tengah, Dedi Rianto, Davika TV melaporkan. Baiklah pemirsa, demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Davika TV, media yang pas, inspirasi masyarakat. Saya Zakia Audrey Nurgi Kalista, pamit undur diri dan sampai jumpa.